Halo warga nobar yang tiap sisiran ngeri lihat rambut rontok sampai panik nyari hair tonic barber daily, sampo kuda metal portis atau natur biar nggak senasib sama aktor film kita hari ini. Kayak apa kabarnya bebuhan calon botak? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membahas spin-off dari seri film terkenal Fast and Furious yang isinya kebrutalan duo botak yang benci setengah mati satu sama lain tapi dipaksa kerja sama untuk menyelesaikan misi paling berbahaya. Sebuah tontonan beradrenalin yang cocok banar gasan menemani bebuhannya nang lagi ngaca di kamar mandi biar sadar kalau mereka botak tapi berotot dan kaya lah pian sudah botak buncit beban keluarga pula. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Hobbs and Shaw. Film diawali dengan pasukan khusus MI6 yang dipimpin oleh Hetty. Bukan sembarang agen, Hetty adalah komandan andalan yang dikenal cerdas dan lincah. Misi mereka kali ini adalah mengamankan sebuah senjata biologis berupa sampel virus mematikan yang bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Tepat saat Hetty hampir berhasil, tiba-tiba muncul sosok misterius yang mari kita sebut saja Panjul. Kedatangannya bukan tanpa alasan, ia berniat merebut virus mematikan itu. Get on the ground! Now! Ternyata Panjul bukanlah manusia biasa. Ia sanggup memprediksi serangan lawan bahkan menangkis peluru dengan tangan kosong. Pasukan khusus pun dibuat tumbang hanya dalam hitungan detik. Dalam kondisi terpojok dan tanpa pilihan lain, Hetty akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Benar-benar edan, Hetty nekat menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya sendiri demi mencegah virus mematikan itu jatuh ke tangan Panjul. Ia pun langsung bergerak cepat untuk melarikan diri. Gagal mendapatkan virus tersebut, Panjul meluapkan kekesalannya dengan memfitnah Hetty sebagai pengkhianat yang telah membantai rekan-rekannya sendiri demi mencuri virus itu. Tidak cukup sampai di situ, Panjul juga mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Hetty. One of the soldiers got away with the virus. I want her on the run with no place to turn. I'm gonna get it back. Cerita berpindah ke London dan Los Angeles. Disinilah dua jagoan favorit warga nobar akhirnya muncul. Ada Hobbs, agen federal sekaligus duda keren yang selalu tampil brutal saat meringkus gangster di wilayahnya. Kekuatan ototnya tidak perlu diragukan lagi kalau soal urusan gelut. Sementara itu di London ada Deckard Shaw, si mamang botak kebanggaan kita. Ia merupakan mantan agen MI6 yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran kelas atas. Dengan aura sigmanya, Shaw selalu bisa menghabisi para mafia kelas kakap sendirian. Meski menjalankan misi yang berbeda, nyatanya Hobbs dan Shaw punya satu tujuan serupa. Mereka sama-sama sedang menelusuri keberadaan sebuah virus mematikan dan mulai mengendus keterlibatan organisasi teroris misterius bernama Eteon.
Keesokan harinya, suasana makan siang Hobbs dan putrinya berubah saat sang anak mengeluh kesepian karena di keluarga kecil mereka hanya ada mereka berdua sahaja. Padahal Hobbs sebenarnya punya keluarga besar di Samoa, namun ia sudah pergi meninggalkan mereka selama 25 tahun lamanya. Lucas Rebecca Hobbs. How long's it been? Oh, go. Daddy, who's this guy? Di tengah momen itu, tiba-tiba muncul John, seorang agen CIA yang bersikap SKSD kepada Hobbs. Meski menyebalkan, John membawa misi darurat untuk mengamankan virus Snowflake. Ia menjelaskan bahwa virus ini sanggup menghancurkan organ tubuh manusia dan menjadi ancaman global jika jatuh ke tangan yang salah. If this thing gets out, we're looking at a lot of liquefied organs, and not just yours and mine. I'm in. Of course you are. Dan demi melindungi keselamatan putrinya dari ancaman wabah mematikan tersebut, Hobbs pun akhirnya setuju untuk menerima misi ini. Pada waktu yang sama, Saw terlihat sedang menjenguk ibunya di penjara. Dan di momen inilah sang ibu justru menasehati Saw agar segera menemui adiknya. Dan ternyata terungkap fakta mengejutkan bahwa Hetty adalah adik kandung Saw yang sudah lama tidak akur. Padahal dulu Hetty sangat mengagumi Saw sebagai panutannya. You're a big brother. She looks up to you. Used to. Time's up. Love you, darling. Love you so. Setelah keluar dari penjara, Saw dihampiri oleh seorang agen CIA. Tanpa basa-basi, agen tersebut menyampaikan bahwa Saw dipilih untuk menyelesaikan misi virus Snowflake. Awalnya Saw menolak tawaran tersebut, namun ia seketika berubah pikiran setelah mengetahui fakta bahwa ternyata target utama dari misi ini adalah Hetty, adiknya sendiri. If MI6 finds her, they're going to treat her like a traitor. If you bring us the virus, we'll grant her immunity. Mau tidak mau, Saw pun harus segera bergerak lebih cepat demi menyelamatkan nyawa sang adik. No way. No, I'm not working with this guy. I've been there, done that. This guy's a real asshole. Namun begitu tahu bahwa ia harus bekerja sama dengan Hobbs, emosi Saw pun langsung naik ke ubun-ubun. Begitu pula dengan Hobbs yang jelas-jelas tidak sudi berada dalam satu ruangan dengan musuh bebuyutannya itu. What are you gonna do now? Throw a bit of furniture? I think it'll work fine. Guys? Yeah, well, I'm doing this my way. Akhirnya, keduanya sepakat untuk jalan sendiri-sendiri. Misi pun dimulai dengan cara mereka masing-masing. Sebagai pelacak ulung, Hobbs langsung mengacak-acak seluruh jaringan CCTV kota. Sementara itu, Saw memilih jalur yang lebih simpel dengan mendatangi apartemen Hetty untuk menelusuri jejak terakhir adiknya. Di sisi lain, Hobbs ternyata selangkah lebih maju. Hanya dengan mengandalkan kamera CCTV, ia berhasil menemukan keberadaan Hetty lebih dulu. Got a lot of nasty people looking for you. Dengan nada kalem khas aparat botak, Hobbs mencoba membujuk Hetty agar segera menyerahkan virus Snowflake. Namun karena Hetty sama sekali tidak tahu siapa Hobbs sebenarnya, ia menolak mentah-mentah ajakan tersebut dan justru melakukan hal ini. Let's me and you have a little chat. Di waktu yang sama, Saw juga tidak memiliki banyak pilihan. Saat anak buah Panjul tiba-tiba menyerbu apartemen Hetty tanpa banyak gaya, Saw pun langsung melakukan ini. Sementara itu, di markas Eteon terungkap rahasia di balik kekuatan gila Panjul.
Ternyata ia adalah manusia yang telah dimodifikasi dengan program AI canggih di dalam otaknya. Berkat teknologi inilah Panjul memiliki kemampuan di luar nalar manusia, menjadikannya senjata hidup paling mematikan milik Eteon yang siap menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Di sisi lain, Hobbs membawa Hetty ke markas CIA untuk diinterogasi terkait virus Snowflake. Namun Hetty tetap bungkam karena belum sepenuhnya percaya pada Deddy Corbuzier versi Amerika tersebut. Di tengah situasi itu, Hobbs menyuruh seorang agen untuk menjaganya. Dan ketika si Hobbs lengah, Zero chemistry. Actually, like flirting. Where'd you hear that from? Let me get going. I got business to take care of, and I'll see you when I get home, okay? namun Shaw tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol ke arahnya. Di momen menegangkan inilah Shaw mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Hetty sebenarnya adalah adik kandungnya. Bullshit. She's too good looking to be your sister. Ketegangan pun semakin memuncak saat semua orang saling menodongkan senjata. Di saat terdesak itulah, Hetty akhirnya mengaku bahwa virus Snowflake telah ia suntikan ke dalam tubuhnya sendiri. Namun belum sempat mereka mencerna informasi itu, tiba-tiba Panjul berhasil menculik Hetty. Demi menyelamatkan sang adik, Shaw pun terpaksa membuang gengsinya dan bekerja sama dengan si botak Hobbs untuk melawan Panjul. Now or never. 1, 2, 3. Di tengah pertempuran, Shaw menyadari bahwa Panjul adalah mantan rekannya di MI6 yang dulu pernah ia tembak hingga nyaris tewas karena berkhianat. Dan ternyata Eteon menyelamatkannya dengan program AI yang membuatnya jauh lebih kuat dari manusia biasa. Beruntung, Hobbs berhasil mengalihkan perhatian Panjul sehingga mereka bisa melarikan diri menggunakan mobil Shaw. Lagi dan lagi, Panjul harus kehilangan jejak mereka. Gagal dalam misinya, Panjul pun kembali ke markas Eteon dan menyebarkan berita palsu bahwa Hobbs and Shaw adalah teroris yang menyerang kantor CIA, sehingga kini mereka resmi menjadi buronan internasional. Sementara itu, Hobbs dan Shaw bersaudara sedang sibuk memikirkan cara untuk mengeluarkan virus dari tubuh Hetty. Namun karena dua botak itu terus saja adu bacot, Hetty akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri mencari profesor pencipta virus tersebut. I was tracking him before the attack. It's hard to find, but I think I got a hell of a lead. Untungnya, Hobbs sudah mengetahui lokasi sang profesor lewat pantauan CCTV kota. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergegas untuk menangkapnya.
Mereka pun membawa Profesor ke markas milik Hobbs. Di sanalah sang profesor akhirnya menjelaskan asal-usul Snowflake yang mengerikan. Awalnya virus tersebut dia ciptakan sebagai vaksin, namun para petinggi Eteon memaksanya untuk mengubahnya menjadi senjata pemusnah massal. Sidin juga mengungkapkan fakta bahwa dalam 42 jam virus Snowflake akan sepenuhnya larut dalam darah Hetty dan siap memicu wabah global. Dan hanya ada 2 cara untuk menghentikannya. Pertama, membunuh Hetty dan membakar jasadnya. Atau cara kedua, menggunakan mesin penarik virus yang sayangnya tersimpan di dalam laboratorium pusat Eteon. But that's not an option, shall we, genius? Yeah, it doesn't work for us. Option number 2. Tentu saja mereka sepakat untuk memilih cara kedua meski harus mempertaruhkan nyawa dengan menyerbu markas paling berbahaya. Di sisi lain, Panjul menghubungi Direktur Eteon untuk melaporkan kegagalannya dalam menangkap Hetty. Mengetahui bahwa lawan yang dihadapi Panjul adalah duet maut Hobbs dan Shaw, sang direktur justru langsung mengubah rencananya. Ia memerintahkan Panjul untuk membujuk Duo Botak agar mau bergabung dengan Eteon. Sang direktur yakin bahwa dengan kemampuan yang mereka miliki, keduanya bisa dijadikan senjata manusia yang jauh lebih berbahaya. Panjul yang takut kalah saing pun menolak perintah tersebut. Namun sang direktur langsung mengancam akan mencabut nyawanya kapan saja dengan mematikan seluruh program AI di tubuhnya. Dan dari sini mari kita sebut saja sang direktur ini dengan sebutan Samidi. Kembali ke Shaw dan kawan-kawan, setelah menyusun rencana matang untuk menyerbu markas Eteon, mereka memutuskan untuk terbang ke Rusia demi menemui kenalan lama Shaw yang dianggap mampu memberikan bantuan. Tanpa membuang-buang waktu, mereka bertiga segera bergegas menuju bandara dengan berbekal paspor palsu buatan Shaw. Namun Shaw yang masih tidak percaya pada Hobbs sengaja menjahilinya dengan ini. My cock's small. Is my cock small? It's not small. And my name's Michael. Can't believe you did that. Who's gonna slow us down? Hi, I'm here. I'm Michael. Let's see, where's my seat? F1, F2, FU. Beralih ke sisi lain, Profesor pun tertangkap oleh Panjul setelah nekat keluar dari tempat persembunyiannya. Ia pun langsung dibawa ke laboratorium Eteon. Please let me go. A little bit of iron. I won't. Panjul melakukan segala cara untuk menekan sang profesor agar segera mencari cara guna mengambil virus yang ada di dalam tubuh Hetty. Sementara itu, Hobbs dan Shaw bersaudara tiba di Rusia untuk menemui pimpinan komplotan pencuri kelas kakap yang sangat ditakuti oleh para mafia. Dan begitu ketemu, si bos yang aduhai ini langsung memberikan sambutan hangat. Dan ternyata perempuan itu adalah mantan terindah Shaw. Nggak cuman omon-omon, si mantan segera menyiapkan berbagai senjata canggih, mulai dari alat komunikasi rahasia sampai teknologi tembus pandang untuk membobol laboratorium Eteon. Ultra thin bullet resistant Kevlar. Scorpion Evo 3 with optical sights. Halo parachutes. Strategi penyusupan pun mulai disusun dengan menjadikan Hetty sebagai umpan agar Hobbs dan Shaw bisa menembus sistem keamanan Eteon yang super ketat. Malam harinya rencana pun dimulai. Si mantan aduhai menemui Panjul untuk menyerahkan Hetty. Sementara itu Hobbs dan Shaw mengambil jalur ekstrim lewat udara. Di sisi lain, Hetty sudah dibawa masuk ke dalam laboratorium Eteon dan di sana Profesor tampak sudah bersiap dengan peralatan medisnya untuk mengeluarkan virus tersebut. Sementara itu, Hobbs dan Shaw berhasil menyusup dan segera menanamkan bom. Dan disinilah dua botak favorit kita pun mulai beraksi. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melumpuhkan semuanya. Namun sialnya, kemenangan itu hanya sesaat. Mereka langsung dikepung oleh ratusan anak buah Panjul lainnya.
Di waktu yang bersamaan, Hetty pun mulai menunjukkan aksinya. Tanpa buang waktu, ia pun bergegas mengambil mesin penyedot virus milik Eteon sambil mencari keberadaan kakaknya dan juga Hobbs. Di sisi lain, Panjul terlihat sedang asyik menyiksa dua pelontos dengan aliran listrik tegangan tinggi. Ia memaksa mereka untuk bergabung dengan Eteon sesuai instruksi sang direktur Samidi. Namun, jelas saja Hobbs dan Shaw tidak sudi memihak organisasi yang sedang merencanakan proyek Lockdown Part 2. Panjul tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mengancam Shaw dengan membongkar rahasia masa lalu di mana Eteon sengaja memfitnah Shaw telah mengkhianati MI6. Fitnah keji itulah yang membuat Hetty dan anggota MI6 lainnya sangat membenci Shaw selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, semua ucapan Panjul terdengar jelas oleh Hetty yang sedang bersembunyi. Dan seketika rasa bersalah menyelimuti hatinya karena selama ini telah salah sangka pada kakaknya sendiri. Tanpa pikir panjang, Hetty segera memberi kode kepada Hobbs untuk mengulur waktu. Hobbs pun langsung bereaksi dengan bacotan mautnya untuk mengalihkan perhatian Panjul. Let him go. Akan tetapi saat Hetty hendak menembak pistolnya justru macet. Ternyata semua senjata milik Eteon hanya bisa berfungsi jika chipnya sudah diaktifkan. Tapi beruntung Profesor bergerak cepat melakukan ini. I'm not small shit. Alhasil situasi menjadi kacau balau. Melihat ada kesempatan, Hobbs and Shaw pun langsung membrutal berjamaah. Let's roll. You think? Dick. There she is. Got the machine. Mereka berhasil membawa kabur mesin penyedot virus tersebut. Dan di saat yang sama, bom yang ditanam Hobbs akhirnya meledak dan meratakan seluruh ruangan laboratorium. Meski berhasil keluar, Panjul dan komplotannya masih terus mengejar. Bahkan mobil yang dikendarai Shaw mulai terbakar, di mana Shaw pun menyuruh Hetty melompat ke truk yang dikendarai oleh Hobbs. Setelah itu giliran Shaw yang menyusul melompat. Namun sialnya si manusia ChatGPT juga berhasil naik ke atas truk. Mau tidak mau, duel maut pun pecah antara dua pelontos melawan manusia robot tersebut.
Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran Panjul. Namun sayangnya, kebahagiaan itu hanya sesaat. Hobbs dan Shaw tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat mesin penyedot virus sudah rusak parah akibat baku tembak. Hetty pun mulai putus asa dan siap mengorbankan nyawanya demi keselamatan dunia. Namun Shaw melarang keras karena ia ingin adiknya tetap optimis karena mesin itu pasti bisa diperbaiki di tukang servis. Dan di saat buntu itulah Hobbs tiba-tiba teringat pada kakaknya yang merupakan seorang ahli mesin jenius di Samoa. Tanpa pikir panjang mereka pun memutuskan untuk mudik ke kampung halaman Hobbs. Meski sebenarnya Hobbs merasa sangat berat hati karena ia harus menghadapi masa lalunya yang belum selesai setelah 25 tahun pergi meninggalkan keluarganya. Setibanya di Samoa, mereka langsung menuju rumah keluarga Hobbs. Langkah Hobbs sempat ragu saat hendak mengetuk pintu karena ia tahu betul risiko setelah kabur selama 25 tahun tanpa kabar. Dan benar saja begitu pintu terbuka. Di tengah situasi yang memanas, tiba-tiba sang ibu keluar untuk mendinginkan suasana. Berbeda dengan kakak Hobbs yang penuh amarah, sang ibu justru tampak sangat bahagia melihat kepulangan anak yang sudah lama hilang tersebut. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk membantu misi Hobbs dan kawan-kawan. So help me God. I'm gonna take this here salipa and I'm gonna saucer your big fat heads. You put... I'm sorry to bring this here, Mama. This is your home. We Samoans, we can handle troubles. Sementara itu di markas Eteon, Panjul tengah sibuk memulihkan tubuhnya akibat luka dari pertarungan sebelumnya. Di saat itulah Samidi memberikan instruksi tegas melalui suara misteriusnya agar Panjul segera merebut kembali virus Snowflake bagaimanapun caranya. Kali ini rencana berubah total. Panjul diberikan izin penuh untuk menghabisi duo botak tersebut tanpa ampun. Singkat cerita, Hobbs dan kawan-kawan pun pergi ke bengkel untuk menyiapkan peralatan tempur. Di tengah itu, Hobbs bercerita kepada Hetty tentang masa lalunya yang begitu kelam. Ternyata dulu ia terpaksa melaporkan ayahnya sendiri ke polisi karena dipaksa menjadi perampok. Dan sejak itulah kakak Hobbs menganggap adiknya sebagai pengkhianat keluarga. Selagi sang kakak sibuk memperbaiki mesin virus, Hobbs bergegas membuka rak senjata. Namun sialnya rak itu kosong melompong karena semua senjata api ternyata sudah dibuang oleh ibunya Hobbs. Alhasil mereka terpaksa bertarung menggunakan senjata seadanya. You ready? War's what I do. Let's go old school. Strategi pun disusun dengan memanfaatkan keahlian Hetty untuk meretas sistem persenjataan musuh. Rencananya, Hetty akan menonaktifkan semua senjata canggih Eteon agar pasukan Samoa bisa bebas mengamuk dengan senjata tajam. Namun mereka harus bergerak cepat karena sistem ini hanya bisa lumpuh selama 6 menit saja. Give me the good news, Head. I'm in. The only thing is, I can only block the signal repeaters on the satellite for 6 minutes. 6 minutes might be all the time we need. Beberapa jam kemudian, ketegangan memuncak saat virus di tubuh Hetty mulai bereaksi. Kakak Hobbs harus berpacu dengan waktu untuk memperbaiki mesinnya. Untungnya, It's working. It's working. setelah virus berhasil dikeluarkan, keluarga Hobbs dan Shaw langsung bersiap karena pasukan Panjul sudah semakin dekat. Namun sebelum baku hantam dimulai, Hobbs menyempatkan diri meminta maaf pada kakaknya. Begitu juga Hetty yang akhirnya berdamai dengan Shaw setelah sekian lama termakan fitnah. Don't be. Right now, most important thing to me is get my little sister home safely. Tak berselang lama, Panjul tiba di medan perang. Untuk membakar nyali, Hobbs memimpin keluarga besarnya melakukan tarian tradisional Samoa.
Pasukan Panjul kocar-kacir bukan main. Senjata canggih mereka mati total akibat ulah hacking Heti membuat pasukan Samoa dengan mudah membantai mereka menggunakan senjata tradisional. Namun di tengah kekacauan, Panjul berhasil meringkus Heti dan membawanya kabur menggunakan helikopter. Shaw dan Hope tentu tidak tinggal diam. Mereka melakukan aksi gila dengan melakukan ini. What are you doing? We're going for a ride. Hit him with the moon side! Incoming! Duo botak brutal kini berhadapan langsung dengan Panjul dan kini pertarungan terakhir pun dimulai. Meskipun sempat kewalahan menghadapi manusia, ChatGPT ini kerjasama apik duet botak akhirnya mampu menumbangkan si jamet tersebut. Dan di saat yang sama, Heti juga berhasil merebut kembali virus Snowflake. I got it. You did that. Never had a doubt. Meski Panjul sudah tumbang, duo botak itu memilih untuk tidak membunuhnya. Namun, Samidi yang kecewa berat melihat kegagalan Panjul langsung mematikan sistem di tubuhnya, membuat Panjul tewas seketika. Dan tiba-tiba suara misterius Samidi terdengar kembali dari radio memperingatkan bahwa urusan mereka belum selesai dan ia akan terus mengawasi dari kejauhan. You're on our radar now. And you're on ours. Let's go. Setelah semua selesai, Shaw dan Heti bergegas menuju penjara untuk menjenguk ibu mereka. Betapa bahagianya sang ibu melihat kedua anaknya akhirnya kembali akur. Namun, kedatangan mereka bukanlah sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk memberikan rencana pelarian dari penjara. Sepertinya sebentar lagi sang ibu bisa menghirup udara bebas. Sementara itu, suasana hangat menyelimuti keluarga Hobbs. Ia akhirnya bisa memperkenalkan putrinya kepada seluruh keluarga besarnya di Samoa. Kalau Fai, siapa? Semoga ada Hope and Shaw 2 deh. Dan yang film seru, pun, tapi kayaknya nggak mungkin ya.
Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sudah kembali ke channel utama Nobar, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Harusnya Jason Statham Shelter 2026 sih. Nah, kalau begitu Mas Yono yang ganteng, passwordnya. Burung gundul pamit dulu.